Film diawali dengan seorang ahli bedah militer Amerika yang menyuruh asistennya yaitu Kim untuk membuang limbah dari 200 formaldehida ke saluran pembuangan yang menuju ke Sungai Han. Awalnya Kim sempat ragu karena formaldehida bukanlah bahan kimia biasa, namun pria tersebut memaksa Kim untuk segera membuangnya. 2 tahun kemudian scene beralih kepada 2 orang pria yang sedang memancing di Sungai Han. Mereka menemukan makhluk kecil aneh yang sedang berkembang biak di sungai tersebut. Scene berlanjut kepada seorang kakek bernama Hibong bersama putra sulungnya yaitu Gangdu. Keseharian mereka adalah menjaga kedai di taman dekat Sungai Han. Gangdu sendiri memiliki seorang putri bernama Hyunsu yang hobi sekali melihat acara kompetisi memanah yang diikuti oleh bibinya yaitu Namju. Ketika sedang asik menyaksikan aksi Namju, Hibong menyuruh Gangdu untuk mengantarkan beberapa kaleng minuman kepada pelanggannya. Pada saat yang bersamaan orang-orang sedang melihat ke arah bawah jembatan, terdapat sosok makhluk aneh dan tak lama kemudian makhluk itu pun menceburkan diri ke dalam sungai. Gangdu yang merasa penasaran melemparkan sebuah kaleng minuman ke dalam air, dan makhluk itu pun terlihat menarik kaleng minuman tersebut. Merasa senang dengan kemunculan makhluk tersebut, orang-orang mulai melemparkan benda ke arahnya. Awalnya makhluk tersebut sempat menghilang, namun tiba-tiba makhluk itu pun naik ke permukaan lalu mengejar orang-orang di sana hingga menyebabkan kerusuhan. Gangdu bersama seorang tentara Amerika bernama Donald berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap bersama makhluk tersebut. Namun ketika hendak pergi, makhluk itu pun menginjak tangan Donald sehingga membuatnya kesulitan untuk melarikan diri. Di sana Gangdu berusaha untuk menyelamatkannya, dan setelah itu ia pun berlari untuk menyelamatkan diri. Gangdu kemudian menggandeng tangan Hyunsu hingga terjatuh, namun ternyata yang sedang ia gandeng bukanlah tangan Hyunsu, melainkan anak lain. Dan jauh dari arah Gangdu, ternyata makhluk tersebut telah dekat dengan Hyunsu lalu membawanya ke dalam air. Tanpa berlama-lama Gangdu pun langsung melompat ke dalam air, lalu ia melihat makhluk tersebut telah melahap Hyunsu. Setelah itu para petugas evakuasi pun datang dan untuk sementara mereka semua akan mengungsi di balai kota. Di sana mereka sedang berduka untuk keluarga yang menjadi korban atas tragedi tersebut, seperti halnya yang dialami oleh Gangdu. Tak lama kemudian Namju datang dengan raut wajah yang sangat sedih, membawa medali perunggu yang telah ia dapatkan dari kompetisinya untuk diberikan kepada Hyunsu. Bersamaan dengan itu adik laki-laki Gangdu yang merupakan paman Hyunsu yaitu Namil, datang dengan kondisi mabuk untuk menangisi kepergian Hyunsu. Beberapa saat kemudian petugas evakuasi pun datang untuk mengevakuasi mereka ke tempat karantina. Namun sebelum pergi salah seorang petugas bertanya apakah ada orang yang melakukan kontak fisik secara langsung dengan si monster atau tidak. Dan dengan polosnya Gangdu menjawab bahwa wajahnya telah terkena cipratan darah dari si monster. Mendengar hal itu tim evakuasi pun segera memasukkan Gangdu ke kantung jenazah. Dan di sisi lain televisi memunculkan berita yang memberitahukan bahwa ternyata Donald yang sebelumnya diserang oleh monster, sekarang tubuhnya telah terkena virus yang diprediksikan berasal dari monster tersebut. Ketika mereka telah sampai di tempat karantina, Gangdu mendapat sebuah panggilan dari ponselnya Hyunsu, yang ternyata Hyunsu masih hidup dan sekarang ia berada di saluran pembuangan. Hyunsu mengatakan bahwa dirinya bersembunyi di sebuah lubang yang terdapat pada dinding saluran pembuangan tersebut. Sementara itu Gangdu mengatakan kepada polisi bahwa ia baru saja mendapatkan panggilan dari putrinya atau Hyunsu, yang ternyata masih hidup dan Gangdu ingin agar polisi dapat melacak ponsel milik Hyunsu. Namun karena Gangdu berbicara secara terbata-bata dan tidak jelas, akhirnya polisi tidak mempercayai dan menolak pengevakuasian terhadap Hyunsu. Di keesokan harinya mereka berempat mencoba kabur dari tempat karantina dengan menyewa seseorang untuk membantu mereka melarikan diri. Karena hal itu mereka pun ditetapkan sebagai keluarga buronan yang telah terinfeksi. Setelah membeli senjata dan perlengkapan lainnya mereka pun melewati pos keamanan dan ternyata si manajer tempat tersebut mengetahui identitas mereka. Karena hal itu Hibong akhirnya menyogok si manajer untuk dapat melakukan perjalanan menuju ke saluran pembuangan sesuai dengan yang tertera di peta. Setelah lelah mencari ketiga tempat saluran pembuangan dan masih belum dapat menemukan Hyunsu, hingga pada akhirnya mereka kembali ke kedai untuk makan dan beristirahat sejenak. Di sisi lain, si monster kembali ke tempat Hyunsu dengan membawa seorang anak laki-laki yang bernama Seju hidup-hidup. Kembali lagi ke posisi mereka berempat. Di sana mereka melihat bahwa untuk saat ini si monster sedang berada di luar dan mengawasi mereka. Tanpa berlama-lama Hibong pun langsung menembakkan senapannya ke arah si monster, hingga akhirnya monster itu pun menyerang kedai mereka. Namun Hibong terus menembak si monster hingga membuatnya terjatuh. Kemudian mereka pun keluar untuk melihat keadaannya, namun Namil malah menembaknya hingga membuat si monster terkejut dan lari. Setelah dikejar mereka melihat beberapa petugas sedang menuju ke arahnya, dan mereka pun segera kembali ke dalam truk. Namun Hibong yang tidak ingin melihat anak-anaknya dalam bahaya, akhirnya ia pun mengorbankan diri untuk menghambat si monster terlebih dahulu.
Namun sialnya peluru senapan yang ia miliki ternyata kosong, dan ia pun diserang lalu dilempar oleh makhluk tersebut hingga tewas. Gangdu yang memiliki sifat polos dan ceroboh malah menyerahkan diri kepada para petugas sehingga mereka pun menangkapnya kembali. Sementara Nam-il dan Namju berhasil melarikan diri dari sana. Setelah itu muncul berita yang menginformasikan bahwa Donald telah meninggal, dan rumor mengatakan bahwa kematiannya diakibatkan oleh infeksi virus dari si monster. Di sisi lain, Nam-il menemui temannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi untuk meminta bantuan melacak ponsel Hyun-soo. Namun ternyata temannya tersebut telah memiliki rencana bersama rekan-rekan kerjanya untuk menangkap Nam-il, karena jika mereka berhasil menangkapnya maka mereka akan mendapatkan komisi besar dari perusahaan. Nam-il yang menyadari bahwa dirinya dijebak segera melacak ponsel Hyun-soo, dan setelah berhasil menemukan lokasinya ia pun segera keluar mengunci mereka di ruangan tersebut. Setelah dikejar oleh para polisi, akhirnya Nam-il dapat melarikan diri dengan melompat ke bawah jembatan hingga menyebabkan kepalanya terluka. Setelah mencari tempat aman, ia pun memberitahu lokasi Hyun-soo kepada Namju yang berada di saluran pembuangan di bawah jembatan Wonhyo. Namju yang sudah mengetahuinya pun segera menuju ke bagian utara jembatan Wonhyo, dan sesampainya di sana ia berhadapan dengan si monster hingga membuatnya terjatuh ke sebuah lubang. Di sisi lain, seorang ahli patologi Amerika menemui Gangdu untuk mengecek kondisinya, dan ia beranggapan bahwa sebenarnya virus tersebut tidak ada, dan ia juga tidak menemukan jejak virus sedikit pun pada seluruh pasien karantina. Bahkan Donald yang sebelumnya tewas bukan diakibatkan oleh virus, akan tetapi dia tewas ketika hendak melakukan operasi. Setelah itu ia pun menyuruh para perawat untuk mengambil sampel darah yang ada pada otak Gangdu. Sementara di posisi Hyun-soo, ia bersama Seju berusaha untuk keluar dari sana, namun si monster datang lalu memuntahkan banyak sekali tengkorak manusia ke dalam lubang tersebut. Kemudian si monster itu pun melahap satu persatu yang telah ia bawa ke dalam lubang. Namun untungnya Hyun-soo dan Seju dapat bersembunyi di dalam lubang tersebut hingga si monster kesulitan untuk menjangkau mereka. Di sisi lain, Gangdu berhasil mengancam salah seorang perawat untuk menyuntikkan darahnya kepada perawat tersebut agar mereka dapat membiarkan Gangdu untuk pergi dari sana. Dan setelah berhasil lolos dari para petugas, ia pun kemudian pergi ke jembatan Wonhyo untuk menyelamatkan putrinya. Di satu sisi, Nam-il pergi bersama seorang pria yang hendak mengikuti demo di kawasan jembatan Wonhyo dengan mempersiapkan bom molotov yang ia rancang sendiri. Dan di sisi lain, Hyun-soo dan Seju berusaha untuk melarikan diri, namun sayangnya mereka dilahap oleh si monster. Mengetahui Hyun-soo tidak ada di sana, Gangdu yang telah sampai di tempat tersebut kemudian pergi kembali untuk mencari putrinya itu. Di dekat sungai, orang-orang sedang melakukan demo untuk menentang penyebaran virus yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Dan untuk mengamankan situasi, pemerintah kemudian menyebarkan gas kuning ke area yang ada di sana. Dan tak lama kemudian si monster datang ke perkumpulan orang-orang yang sedang berdemo, membuat mereka semua panik. Karena hal itu pengeluaran gas kuning pun ditambahkan, dan para petugas langsung menembaki si monster. Beberapa saat setelah itu Gangdu kemudian datang lalu mencoba menghentikan para petugas yang menembaki si monster, karena ia khawatir putrinya akan terkena tembakan juga. Akibat dari gas kuning tersebut, si monster itu pun akhirnya tumbang dan Gangdu segera mengeluarkan Hyun-soo dan Seju di dalam mulut si monster. Gangdu kemudian menggendong dan membawa Hyun-soo yang sudah tak bernyawa, namun ternyata si monster masih hidup dan berusaha untuk menyerang Gangdu. Beruntungnya Gangdu berhasil menahannya dengan menusukkan tiang besi kepada makhluk tersebut. Di bagian atas, seorang pria yang sebelumnya membantu Nam-il, ia menyiramkan satu jerigen bensin kepada monster tersebut, yang kemudian Nam-il pun datang lalu melemparkan bom molotofnya ke arah si monster. Namun konyolnya Nam-il gagal melemparkan bom molotofnya karena ia tidak sengaja menjatuhkannya terlebih dahulu. Dan di sisi lain, seorang pemanah profesional menunjukkan aksinya dengan menembakkan anak panah apinya ke arah si monster hingga akhirnya makhluk itu pun terbakar. Kemudian untuk finishing atau langkah terakhir, Gangdu menancapkan besi tepat di mulut si monster hingga mati. Setelah itu Gangdu membawa Seju bersamanya, dan beberapa bulan kemudian ia pun tinggal bersama dengan Seju di kedai miliknya untuk mengurus dan membesarkannya di sana. Dan setelah itu, tamat. Tomat.